Perkenalkan, nama saya Dr. Anus Marinsan Habiahan, guru di SMA Negeri 5 Bandung, pengajar mata pelajaran fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya akan memaparkan sebuah permasalahan yang terjadi di kelas ketika saya membahas sebuah materi pembelajaran, ya. Jadi saya beri judul video ini adalah video pemecahan masalah. Adapun permasalahannya adalah saya sebut aja sebuah kelas, ya, kelas 12H di SMA Negeri 5 Bandung. Di kelas ini ada terdiri dari 35 orang siswa. Dan ketika saya memulai pelajaran tentang rangkaian listrik arus bolak-balik, terus sampai beberapa kali pertemuan, sampai akhirnya ulangan harian, penilaian harian, saya berkesimpulan bahwa 5 orang siswa di kelas ini mendapat masalah dalam pembelajaran ini. Masalahnya apa? Nilai mereka kurang dari KKM, terus ketika pembelajaran di kelas berlangsung, mereka kurang antusias dan kurang semangat. Itu kira-kira permasalahannya. Sehingga saya mencari apa yang menjadi akar permasalahannya. Saya menemukan bahwa akar permasalahannya adalah yang pertama, mereka kurang motivasi dan antusias untuk materi pelajaran ini. Mungkin karena mereka merasa bahwa materi listrik ini, listrik arus bolak-balik ini cukuplah dipelajari oleh mereka-mereka yang memang tujuannya menjadi teknik gitu ya, atau bekerja di bidang teknik yang berhubungan dengan listrik, sehingga mereka tidak merasa penting. Terus yang kedua, mereka sudah punya persepsi bahwa mereka adalah tidak akan mampu karena materi ini sulit menurut mereka. Itu kira-kira ya, sehingga ketika mereka praktikum juga kurang semangat, ketika menemukan masalah-masalah juga kurang semangat, sehingga mengakibatkan mereka kurang atau bermasalah dalam pelajaran ini. Itu kira-kira akar permasalahannya. Terus alternatif yang saya ambil adalah saya harus memecahkan masalah ini. Saya memanggil mereka berlima, mengajak mereka berdiskusi dengan santai. Saya langsung ke pokok masalah ini, kenapa mereka tidak antusias, kenapa mereka kurang semangat, dan tidak sangat serius dalam pembelajaran ini. Sehingga selanjutnya saya buat kelompok kecil, khusus mereka berlima, supaya mereka berlima boleh berdiskusi bersama-sama, dan saya kasih tugas yang tidak terlalu berat, ya, yaitu tentang masalah-masalah listrik arus bolak-balik. Semacam tugas pendahuluan atau merangsang minat mereka. Dan berikutnya adalah mereka berlima melakukan praktikum di laboratorium. Saya minta satu orang siswa satu kelas juga yang sudah lebih paham untuk menemani mereka, bukan membimbing ya, menemani mereka supaya lebih lancar ya. Jadi sebelum mereka praktek, mereka bikin tugas pendahuluan dulu, dan sebenarnya mereka sudah pernah praktek ini, tapi karena mereka kurang serius, jadi hasilnya tidak bagus. Lewat praktek ini, ya saya dampingi, tentu mereka udah lebih semangat karena sudah ada pendahuluannya, sampai mereka membuat laporan hasil praktikum dan pemecahan masalah-masalah listrik arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai mereka bisa melaporkan, dan ketika mereka membuat laporan, saya juga ajak mereka diskusi kecil dan memastikan bahwa mereka melakukannya dengan baik. Terus hasilnya adalah mereka berlima telah berhasil memahami konsep listrik ya, listrik arus AC ini, dan bisa menerapkan masalah-masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelahnya mereka saya kasih remedial lagi tes, dan mereka mendapat hasil yang cukup bagus ya.
Jadi dengan pembahasan ini saya kira mereka telah berhasil dan saya juga telah berhasil untuk membimbing mereka dalam permasalahan materi pembelajaran listrik arus bolak-balik ini. Apa yang menjadi rujukan saya untuk membuat pola pembelajaran ini, yaitu dengan metode pembelajaran discovery learning, ya, di mana siswa itu dituntut untuk menemukan konsep-konsep itu sendiri, bukan karena diajarkan, bukan karena didikte gitu, tapi mereka menemukan lewat apa? Lewat tugas pendahuluan tadi, lewat praktek dan lewat laporan, sampai akhirnya mereka menemukan sendiri misalnya hukum Ohm dalam listrik arus bolak-balik, bagaimana hubungan tegangan dan arus listrik sampai ditemukan impedansi. Jadi itulah yang disebut dengan hukum Ohm dan mereka menemukan itu lewat praktek ini. Ya, demikianlah pemecahan masalah ini yang saya lakukan dan mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini boleh bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.